Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Rahmadani dari TRI 2B. Di sini saya akan membuat tugas yang diberikan Bu Dian dan Bu Nurul, yaitu tugas hands-on tentang materi GitHub. Di sini kita disuruh untuk menginstal GitHub terlebih dahulu, dan saya sudah menginstalnya terlebih dahulu. Jadi langsung saja kita ke latihan pertama, yaitu yang pertama kita disuruh melakukan konfigurasi awal, yaitu mengisi username dan user email kita. Langsung saja ke cmd. Di sini kita disuruh git config global user underscore name dengan nama lengkap Oke, enter. Oh, salah di sini. Maaf, sedikit kesalahan. Saya salah emang ini apa namanya? Maaf. Kita ulang. Git config global user underscore name Adelia Rahmadani. Oke, enter. Lanjut, kita mengisi email. Di sini kita sudah mengisi username dan email kita. Langsung saja kita ke perintah selanjutnya, yaitu git config list. Git config list ini berfungsinya untuk menampilkan apa yang kita konfigurasi awal tadi, yaitu menambahkan nama dan email kita tadi. Apakah sudah tertambah atau belum? Di sini sudah terlihat nama kita, username dan user email kita sudah tertambah, yaitu Adelia Rahmadani, dan Google-nya adalah dari39.com. Langsung saja kita ke perintah selanjutnya, yaitu kita membuat repository. Apa sih repository itu? Repository itu tuh dalam artian tuh gudang untuk gudang, bukan gudang ya semacam gudang atau penyimpanan file-file atau proyek kita. Kita di sini disuruh buat dengan perintah git init proj 25, 78, 20 dan 30. Oke. Bentar. Sini kita sudah mempunyai atau udah memiliki repository kita dengan proj 25, 78, 20 dan 30. Di sini kita mau masuk ke directory repository yang kita buat tadi. cd proj
25, 78, 20, dan 30. Oke, enter. Kita sudah masuk ke direktorinya. Langsung saja kita membuka atau melihat hidden folder kita, yaitu dengan menggunakan perintah dir /ah. Di sini hidden kita sudah terlihat, yaitu berisi 0 file dan 1 directory. Langsung saja kita selanjutnya, yaitu membuat 3 file kosong pada repository yang telah kita buat. Di sini kita buat filenya menggunakan Notepad saja. Ctrl S. Jangan lupa di project yang kita buat tadi ya. File 1. Terus tambah lagi file 2. File 2. Ctrl S. Ctrl S. File 2. Save. Ctrl S. File 3. Oke, save. Jadi kita sudah membuat 3 file. Selanjutnya kita disuruh untuk meng-get status. Get status. Ini untuk melihat status repository kita. Di sini tampilannya ada 3 file yang merah. Itu artinya file yang kita buat tadi belum belum ditandai kalau itu tuh file di dalam repository yang kita buat tadi. Untuk menandainya kita menggunakan git init, git add. Sini sudah, langsung ke git status. Di sini ketiga file tersebut sudah bertanda warna hijau, berarti file tersebut sudah ditandai kalau itu file repository kita tadi. Lanjut, kita disuruh untuk merubah atau memodifikasi file kita tadi. Di sini file 1 ya. Adelia. Ctrl S. Terus kita langsung ke git status. Kita lihat. Di sini terlihat kalau file 1 itu kita modifikasi. Untuk kenapa masih merah? Karena kita belum git add tadi, belum menandai kalau file itu sudah termodifikasi dalam repository. Jadi kita git add. Salah git add-nya. Ada ini git add. Dan kemudian git commit. Kita git commit. Git commit ini berfungsi untuk menyimpan file yang kita modif tadi. Git commit. Kita git commitnya sebentar. Lihat sepertinya. Saya baru ingat git commit strip m file 1. Nggak salah kayak gini. Nah, di sini terlihat kalau file 1 sudah termodifikasi, dan di sini terlihat juga file-file yang kita masukin ke repository tadi. Oke. Lanjut, kita disuruh melakukan git log pada repository. Kita melakukan git log pada repository dan melakukannya
dan melakukan perubahan 2 kali pada repository saya. Oke, langsung saja kita ke git log. Git log. Sudah terlihat git lognya. Sudah melakukan satu perubahan. Dan di sini terlihat ya, kita sudah melakukan satu perubahan di git log itu. Satu perubahan di file itu. Kita melihatnya di git log. Terus kita disuruh mengubah minimal 2 riwayat perubahan. Jadi kita langsung saja merubahnya lagi. Rahmadani ya. Rahmadani. Ctrl S. Sini kita langsung git status ya. Sini terlihat kan kalau file 1 diubah lagi, dimodifikasi lagi. Lanjut kita ke add. Git add ya. Git add. Lanjut kita git commit. Git commit file 1. Sudah terlihat file satunya termodif 2 kali. Coba kita lihat git log lagi. Nah, di sini terlihat kalau file 1 telah termodifikasi untuk kedua kalinya. Terus langsung saja kita ke git tag. Git tag ini apa ya? Git tag ini untuk melabeli. Melabeli label untuk menandai di dalam commit tersebut. Oke. Git tag merupakan table. Merupakan table yang ditempel pada commit tersebut. Untuk perintahnya kita git tag versi 1.0.0. Oke. Bentar. Sudah. Terus kita membuat end tag-nya. End tag-nya atau jangan. Kita lihat lagi ya git tag-nya. Kita mengeceknya. Sini terlihat git tag-nya kita sudah buat atau labelnya kita sudah buat, yaitu versi 1.0.0. Di sini kita membuat annotate tag dan ditambahi opsi min A and min B. Langsung saja git tag si versi 1.1 min M release versi versi 1.0.1. Sini sudah kita membuatnya lagi dan coba kita lihat lagi. Git sudah tampil. Kita mempunyai git tag 2 yaitu versi 1.0.0 dan versi 1.0 dan .1 seperti pada slide ini. Langsung saja kita ke latihan keempat, yaitu kita membuat
Pastikan repository Git memiliki minimal 2 commit. Dari latihan 3 sebelumnya. Pilih salah satu commit, lalu buat satu tag dengan nama. Jadi kita tadi sudah membuat 2 commit, dan di sini kita disuruh untuk membuat tag, membuat salah satu commit dan buat satu tag nama. Oke, saja kita melakukannya. Seperti tadi, git tag, git. Kita lihat dulu commit kita apakah sudah ada 2 atau belum. Kita mengeceknya dengan git log. Nah, di sini sudah ada 2 git log, 2 commit kita. Terus kita langsung ke membuat tag git tag versi 1.0 ya, versi 1.0, dan kita mengcopy commit kita ini yang belum kita commit tadi. Ctrl C, Ctrl V. Oke, enter. Setelah selesai, setelah itu kita tampilkan dengan git show. Oke. Git show. Di sini sudah terlihat commit kita, yaitu file 1 menambah atau mengedit 2 macam, yaitu adel dan ramadhani. Terus langsung saja kita ke git diff. Git diff ini menyimpan. Git diff itu tuh menyimpan perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir yang disimpan. Jadi perintahnya gini. Git diff git diff terus sebentar. Baris berwarna merah menunjukkan baris yang kita hapus dan tidak. Oke. Ya benar. Git diff 2 kali, terus kontrol ini comitnya dulu. Bentar, aku mau ngelok dulu git log untuk melihat comitnya. Dan ini kita git diff kontrol ini dulu, kontrol C, kontrol V, dan tambahin lagi kontrol C dan kontrol V. Oke. Bentar. Jadi sudah terlihat seperti pada gambar ini. Kalau kita di file 1 atau di commit 1 kita membuat 2 perubahan. Langsung saja kita ke selanjutnya. Di sini ada git checkout. Git checkout itu tuh digunakan untuk git checkout itu tuh jika perubahan tidak static maupun komplit, gunakan perintah. Ini git checkout dan git reset ini untuk mengembalikan versi sebelumnya gitu ya. Sebenarnya tidak perlu kita
Langsung saja kita ke latihan kelima, yaitu kita ke hub ya. Kita hub dan kita buat repository di hub. GitHub. Langsung saja kita buat GitHub. Di sini saya sudah menyambungkan ke GitHub saya. Jangan lupa kalian menyambungkannya. Di sini kita langsung saja membuat repository-nya. New repository, dan ini Adelia ya, Madani. Ini create repository ya, jangan lupa di public. Create repository di sini sudah terlihat. Di sini terus kita disuruh kita remote repository kita, remote GitHub. Setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari lokal repository yang telah kita buat, yaitu dengan cara remote tadi ya, remote repository tadi. Git remote add GitHub ya. Terus salin HTTPS yang kita ambil tadi di sini. Salin Ctrl V. Sini sudah kita in. Selanjutnya kita mengirim semua perubahan pada local repository ke GitHub. Berikut perintahnya: git push GitHub master ya. Git push GitHub master. Bentar. Git push GitHub master. Sudah git sudah. Sebentar, sepertinya yang kelewatan. Commit. Otaknya udah belum? Sudah membutak.
Ya benar-benar kita git post GitHub master ntar dan kita tunggu. Nah sudah kelihatan dan kita lihat lagi, kembali lagi ke sini, sepertinya belum ada perubahan. Kita coba refresh. Di sini terlihat ya di GitHub-nya bahwa GitHub dan CMD kita sudah terhubung dan GitHub kita sudah mempunyai repository kita tadi yang kita anuin di CMD. Terus langsung saja kita ke latihan 6, melakukan perubahan terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Terus di sini kita disuruh untuk melakukan perubahan lagi di file kedua. Dan apakah di GitHub itu kita apakah kita di sini sudah langsung otomatis gitu atau langsung ini lagi. Langsung saja kita ke file 22 aja ya. File 22. 1 2 3 2 2 3 Ctrl S kita lihat git status. Git status. Di sini file kedua termodifikasi. Langsung kita ke git edit. Bentar. Oke, salah. Gini dulu. Enter. Langsung saja kita ke disuruh kita commit dulu ya. Git commit. Di sini sudah terlihat file sudah termodifikasi. Terus selanjutnya kita kan kita kan harus mengupload ke GitHub lagi kan kita file 2 tadi kan sudah kita kita modifikasi tapi kita belum mengupload ke GitHub. Jadi perintahnya itu untuk menguploadnya git push di atas ini, git push GitHub master, bertujuan untuk melakukan perubahan di GitHub-nya yang tersusun.
Git enter dulu ya gitpushnya, terus kita salin ini dulu, ini salin untuk menyimpannya lagi, salah, kita salin dan salin ini untuk menyimpan di githubnya. Ctrl C dan Ctrl F, Ctrl V. Oke, sini tunggu dulu. Oke, sudah done kayak gini, berarti di githubnya kita sudah mengubahnya. Oke, langsung lanjutnya kita melakukan apa ini, perubahan baru terhadap peserta mana memiliki file. Ini sudah ya tadi ya. Setelah itu mengupload lokal, kita juga lanjut ke clone-nya. Selain mengupload lokal repository ke online repository, kita juga dapat menyalin clone seluruh di repository tersebut beserta catatan riwayat lengkap online repository ke lokal komputer dan gunakan perintah. Berarti untuk kita menyalin ya seluruh repository beserta catatan riwayat lengkap online kapan repository itu diupload, kita menggunakan gclone. Terus kita salin HTTPS ini untuk melihatnya. Ctrl V. Sini kita enter ya. Sudah seperti ini. Nah, di sini terlihat ya kapan waktunya. Nah, sudah done 100%. Oke, setelah itu kita telah membuat repository di lokal komputer tadi. Repository kita yang di folder tadi itu kita ini dulu ya, ini kan kita kan sudah membuat repository lokal di lokal komputer tadi kan, kita pindahin dulu foldernya ke yang lain biar tidak mengganggu isi yang ada di dalam project ini. Ini aja. Sudah selesai dan di sini kita hapus saja gitu. Ini. Oke. Lanjut kita ke slide. Selesai kan? Terus kita di sini disuruh nge-push tag ke remote repository. Tag yang dibuat di komputer lokal ini tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push. Jadi kita melakukan git push tag untuk mengirim semua tag yang kita buat tadi ke GitHub-nya. Langsung saja kita untuk ini ada dua cara. Satu untuk pas salah satu tag. Kan kita kan untuk mengupload 3 tag sekaligus. Jadi kita menggunakan git push origin text ini ya. Git push sepertinya saya atau di perangkat saya tidak bisa menggunakan origin ya, perintah origin. Jadi sepertinya saya coba menggunakan ini GitHub.
Sekarang kita kan menggunakan GitHub. Bisa di-push GitHub text. Kita tunggu. Di sini rupanya saya bisa di perangkat saya bisanya menggunakan git push GitHub text. Saya tidak bisa menggunakan origin. Tidak tahu. Sepertinya di berbeda-beda perangkat, beda juga ininya. Lanjut ke slide. Kita coba lihat di hubnya. Di sini belum ada ya. Coba kita refresh terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat teksnya yang kita tambahin tadi. Ini versi 1.0, 1 dan versi 1.0.0 dan versi 1.0. Oke, berarti sudah tersimpan di sini teksnya ya. Lanjut kita ke slide. Semua teks yang sudah dibuat di komputer lokal hub jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa fungsinya, berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan, dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Jadi git push itu git pull itu tuh untuk menarik file yang kita update dalam GitHub ke dalam directory. Jadi kita tuh jadi gini. Langsung saja kita ke kasusnya. Di sini kita menggunakan file 3. Di sini file 3 kan belum ada isinya ya. Jadi kita coba edit dengan mengisi nama saya. Terus kita save. Setelah saya save, di sini kan sudah ada ininya nama saya di GitHub-nya. Tetapi kita coba lihat di filenya, di lokal komputernya. Di sini belum ada isi apapun, ya. Coba. Nah, jadi fungsi dari git pull ini nih menarik file yang ada di GitHub kita itu untuk masuk ke directory kita di lokal komputernya. Jadi gimana sih caranya atau perintahnya tuh gimana? Kita coba git pull. Pullnya 2 kali ya. Kita tunggu. Sini sudah terlihat ya. File 3 ditambah 1. File change dan instruksinya ditambah. Kita lihat lagi di directory kita, di repository kita di sini. Nah, itu tadi fungsi dari git pull tadi ya. Itu tuh kayak dia tuh menarik atau mengubah perubahan gimana ya bang ngomongnya, itu kan kita kan memodifikasi di GitHub-nya, tapi kita tidak memodifikasi di dalam file directory kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Dengan cara perintah git pull itu untuk menambahkan modifikasi yang kita buat tadi di dalam GitHub-nya. Oke, cukup. Kita kembali ke slide. Sepertinya praktik saya sudah selesai sampai sini.
Dan juga seperti tugas-tugasnya sudah selesai juga dan tidak ada slide lagi, dan praktik saya sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.